Yesus, kembali lagi bersama saya, Diana Madurese ya. Saudara Tuhan, jangan lupa pertama kali saya katakan dan saya ingatkan, tolong dukung dan doakan pelayanan saya, ya. Kiranya pelayanan saya dimanapun Tuhan menempatkan saya dan dimanapun jiwa-jiwa yang memang butuh dilayani oleh saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan saya kekuatan, kemampuan di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan teman Tuhan, pada malam hari ini saya sangat bersuka cita sekali nih ceritanya. Saya sangat bersuka cita karena kenapa saudara? Saya ditelepon oleh kawan saya bahwa ada orang yang waktu itu ada orang Madura nih ceritanya saudara ya. Ada orang Madura, waktu saya diundang khotbah pelayanan di kampung ya. Ternyata beliau itu orang Madura saudara, tapi hatinya sudah mau belajar kekristenan. Tapi saudara Tuhan, sebelum saya mau meneruskan kesaksian ini dan saya akan berikan firman Tuhan, saya ajak bersama-sama saudara Tuhan kita menaikkan sebuah pujian nih, ya. Setuju nggak? Harus setuju dong. Dalam segala hal kita harus mengucap syukur, kita harus berdoa, terlebih lagi kita memulai dengan sederhana, yaitu kita menaikkan sebuah pujian ya. Saya malam hari ini menaikkan sebuah pujian besar anugerahmu. Karena kenapa saudaraku? Karena begitu besar anugerah Tuhan, karena begitu besar Tuhan Yesus mengasihi kita. Makanya sepatutnya lah kita sebagai anak Tuhan, Shalom sebagai anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur karena sebenarnya anugerah Tuhan itu sangat luar biasa. Oke, mari kita naikkan pujian kita bersama-sama. Besar anugerahmu, saudaraku dan rekan Tuhan yang berada di seberang ya, yang sedang menonton, mari saya ajak bersama-sama nih, kita naikkan pujian besar anugerahmu. Shalom, 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 shalom semuanya. Selamat malam, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Oh Lord. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Engkau bagi kami semua Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami Bapa. Sehingga di malam hari ini Tuhan, boleh kami bersama-sama ya Tuhan dengan saudara seiman kami. Dimanapun saudara kami berada ya Bapa. Kami sangat memuji dan kami sangat bersyukur karena kami memiliki Engkau Allah kami yang hidup dan luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, hamba-Mu berserta semua saudara seiman kami Bapa. Kami akan sama-sama mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan, demikian juga kesaksian. Dan biarlah ya Bapa, renungan ini menjadikan berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus, berikanlah hamba-Mu di kemampuan, demikian juga dengan perkataan yang dengan kejujuran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu
semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih begitu besar anugerah-Mu yang kami rasakan Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Engkaulah kami yang baik, Engkaulah kami yang luar biasa. Engkaulah kami yang hidup Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Thanks Lord. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba bersujud di hadapan Engkau Tuhan. Hamba meminta ampun. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memperbarui hati kami semua Bapa. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudara Tuhan. Luar biasa di pada malam hari ini. Ada apa Bu? Kenapa menangis? Saya sangat bersuka cita nih. Saya Bang Benny. Salam tretan ajaib. Saya saudara Tuhan. Saya kalau menaikkan sebuah pujian, saya selalu konsentrasi dan saya selalu mengucap syukur. Bukan ini menangis karena sedih, tapi saya menangis bersuka cita dan saya menangis karena saya bersyukur karena saya memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup saya. Semoga Tuhan ini membawa banyak berkat. Amin, 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 amin. Terima kasih ya buat Tretan Seteja ya yang sudah mendukung channel saya ini. Demikian juga saya berdoa semoga channel saya menjadi kesaksian juga. Dimana mungkin sedikit berbeda dengan channel-channel yang lain atau bagaimana ya. Amin. Terima kasih Ibu Marta. Terima kasih Ibu Bapak siapa tadi ya? Dan saya juga, saya kira ada masalah tadi waktu pelayanan. Enggak, tidak ada. Tidak ada. Kalau mau bertanya pelayanan itu ada masalah, pasti semua pelayan Tuhan mempunyai masalah yang berbeda dan pasti juga mempunyai sebuah masalah yang atau tantangan ya. Tapi buat saya masalah atau tantangan itu enggak ada apa-apanya dibandingkan besarnya anugerah Tuhan Yesus bagi kita semua. Amin. Salam Tuhan memberkati, terima kasih. God bless you Sis Diana, terima kasih Bapak Rudi. Salam dari Kupang. Salam buat orang Kupang ya. Buat saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri nih. Karena saya hari ini puji Tuhan dan dari semalam juga ditelepon oleh sis yang ada di Australia. Demikian juga ada dari California, Depok, Jabar. Salam juga, kemarin tidak upload dan live ya. Iya Bapak Michael Flovin, karena kemarin saya mungkin karena kecapean kali ya Bapak ya. Karena saya dari kemarin beberapa hari yang lalu itu 3 hari ke Pontianak. Sedangkan Pontianak, dari Pontianak ke tempat ini Pak, ke tempat tinggal saya,
kurang lebih 6 jam nih, PP udah 12 jam, Pak, ya. Dan demikian juga pelayanannya kemarin juga ke Mandor. Ke Mandor itu juga lumayan jauh, Pak, sama dengan jaraknya dari sini sama Pontianak nggak beda jauh. Amin. Salam dari Pekanbaru juga, Riau. Haleluya Bali, Bapak Aritonang. Haleluya dari Bali. Oh ya, saudara dan Tuhan. Jangan lupa ya di-subscribe, di-share, di-up biar menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Demikian juga saya juga besok minta doanya untuk semuanya serahkan Tuhan. Karena kenapa? Shalom hambanya, hamba Tuhan, Ibu Diana, Palembang ikut menyaksikan. Puji Tuhan, shalom. Dari Kediri ikut nangis nih doanya, dipenuhi Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ya. Mari kita dukung channel Ibu Diana, tetap setia. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Begini ya Bapak Ibu San Tuhan, saya banyak berdoa nih. Tadi saat naikkan pujian, saya banyak berdoa. Karena begini, besok rencananya besok pagi sekitar jam 9. Salam juga buat Kaltim, salam. Saya sekitar jam 9 saya akan pergi ke kampung nih Bapak Ibu ya. Salam kenal juga Kak dari Pontianak. Salam kenal, salam juga dari Pontianak ya. Besok saya akan pergi ke kampung karena saya akan melayani orang Madura nih saudara-saudara. Nah, ibu-ibu ya dari Madura. Kemarin ceritanya saya ketemu dengan ibu itu. Ceritanya saya diundang khotbah nih waktu hari Natal. Tanggal berapa ya kemarin ya? Kalau nggak tanggal 12 Januari Bapak Ibu. Tanggal 12 Januari saya diundang untuk khotbah. Kenapa khotbah itu diundur sampai tanggal 12? Karena bebenturan nih, puji Tuhan, di Kalimantan ini bulan Desember kemarin pelayanan sudah mulai agak normal nih. Saya asli dari Ahe dari Landa. Shalom. Aduh, dari Ahe ya. Puji Tuhan. Saya juga dari Landa, Pak, kemarin ke Mandor. Melayani DAD Mandor, Pak. Ceritanya, beliau datang, orang Madura itu, datang nih saudara-saudara. Selesai saya khotbah dan saya turun, langsung dia peluk saya nih saudara. Langsung peluk saya, orang Madura itu, ibu-ibu. Dia peluk saya, apa katanya? Iya Pak, salam kenal ya buat dari Mandor. Terima kasih ya yang sudah mendukung channel saya. Ibu itu lalu peluk saya nih, peluk saya. Aduh ya, ternyata kok adik teretan kia ya, dina ya, katanya. Terus saya bilang, artinya begini, ternyata ya aku punya saudara juga di sini ya, katanya. Saya bilang, saya biarkan orang itu, ibu itu menangis peluk saya, saudara. Salam Tang Tretan Tibi. Aduh, kok dari mana nih ya? Tadi nggak kelihatan. Dari mana ya Bapak ya? Tretan Tibi dari mana ya? Dari Kamal ya? Dari Madura, Pak? Oh. Terus saya bilang, iya, saya dari Madura. Madura ya? Oh, Madura di mana? Bilang, saya dari Madura Sampang. Bangun Madura di mana? Aku nih orang Madura tapi saya udah peranakan di Pontianak. Dia bilang, aku nih bingung, Mbak, katanya. Buk, kok regi mau buk, katanya. Karena orang Madura kan manggilnya empuk gitu, empuk tuh Mbak. Haleluya, terima kasih. Semoga Madura dilawat Tuhan, amin. Luar biasa panggilan ibu ini, biar Tuhan Yesus menyertai ibu dan keluarga, puji Tuhan, amin. Jadi pas waktu itu saya peluk dia, salam juga semuanya, jadi saya peluk. Saya biarkan ibu itu menangis, saudara. Dia mengatakan bahwa ternyata aku di sini punya saudara. Kenapa kamu nangis? Arah apa bernangis? Saya bilang kan. Arah apa bernangis? Sengkok bingung katanya. Dia bilang saya ini bingung. Saya bingung. Kenapa kamu bingung? Saya bingung karena saya ini nikah nih. Dia nikah sama orang Dayak. Dia Islam. Suaminya itu Katolik. Tapi suamiku ini nggak pernah ke gereja. Aku tuh bingung. Aku nih mau di Islam atau mau masuk Katolik atau mau jadi Kristen. Aku bingung. Dia bilang begitu. Makanya saya bilang nanti next time saya akan datang ke sini lagi. Saya bilang.
Karena kenapa? Saya punya misi ingin menginjili ibu itu, yang pertama. Yang kedua, saya akan memberikan pengertian untuk ibu itu bagaimana sih kita sebagai anak Tuhan, apa sih perintah-perintah Tuhan di dalamnya gitu. Karena saya nggak pengen dong punya saudara kita ini ibaratnya pimplan ya, antara ikut Yesus atau yang sebelah, ikut Yesus atau yang ke sebelah gitu. Karena kenapa? Memang benar saudara Tuhan, kalau kita tidak bertemu dengan orang yang tepat, di saat kita ada di persimpangan jalan, apakah kita percaya pada Yesus atau kita tidak percaya pada Yesus, atau kita tetap ke agama kita yang sebelumnya, maka si ibu itu akan tidak punya tujuan. Kecuali mungkin kejadiannya seperti saya dulu, dilawat Tuhan nih, sampai 10 tahun dia bolak-balik sama Tuhan, itu beda. Nah, itu karena Tuhan Yesus memang pernah datang sendiri pada saya gitu. Awalnya dari mimpi, kedua itu menampakkan diri. Nah, jadi saya itu memberikan penguatan aja saudara-saudara sama ibu itu. Pokoknya sabar. Nanti ada waktunya saya datang ke sini. Dan puji Tuhan, saya hubungin beliau besok, saya mau OTW ke sana nih. Nah, salam juga Ibu, salam juga Bapak Marquez ya, Bapak Roni, Bapak Yudo, Bapak Tatat, Ibu Siti Maisaro, salam Bu Gembala, tetap semangat mewartakan firman Tuhan, amin. Saya selalu bersemangat Ibu, dan kita harus saling memberikan penguatan ya Bapak Ibu ya, kita saling memberikan penguatan. Jadi di situ saya ingat sama ibu itu dan saya katakan pada teman saya besok mau OTW ke kampung itu. Vivi Nafisa, tanteku, halo, salam buat Vivi, keponakan saya orang Madura. Nah, ini Vivi Nafisa. Tanteku itu kalau enggak salah Vivi ponakan saya yang di Surabaya. Mamanya itu sepupu satu kali dengan saya, kakeknya sama mama saya saudara kandung Bapak Ibu ya. Salam juga Vivi, ini Tante Vivi. Jadi saya berdoa semoga iya, salam juga Vivi. Sehat selalu ya Vivi ya, sayang ya, cantik ya. Jadi saya memohon doa untuk semua Bapak Ibu dimanapun Anda berada, tolong doakan saya, semoga saya bisa shalom juga, semoga saya bisa menginjili ibu itu, memberikan pengertian, memberikan motivasi, memberikan semangat, agar kenapa? Jangan sampai, shalom juga, jangan sampai kita hidup itu fanatik tetapi nggak paham, fanatik tapi nggak ngerti apa-apa, bahkan cenderung karena kefanatikan kita, akhirnya kita salah langkah saudara. Karena kenapa? Saya meskipun dari Islam masuk ke Kristen, saya tidak ingin menjadi orang yang fanatik, saudara. Saya ingin merangkul semuanya. Saya ingin buktikan bahwa kita menjadi seorang Nasrani, kita mempunyai kasih yang luar biasa. Amin. Salam Bu, ganti nama Ibu Diana Madurasa aja, jangan dong. Madurasa itu malah namanya madu lagi, cap madu ya. Madurese. Madurese itu bahasa Inggrisnya, agak kerennya lah Madurese, kayak Balinese gitu kan. Makanya saya suka bahasa seperti itu. Kami bantu dalam doa semoga Ibu di mana tetap diberkati Tuhan. Amin. Dan kampung itu buat saya masih dibilang ya lumayan jauh juga, saudara. Benar lumayan jauh juga. Dan semoga kendaraan juga dilancarkan karena saya harus masuk ke jalan kampung, saudara. Kalau orang Kalimantan ya, salam juga buat Bapak Jose. Orang Kalimantan tahu dong jalannya Kalimantan kayak apa, yang indah dan menawan ya. Saya katakan saya indah dan menawan karena saya nggak mau dibilang jalanan Kalimantan tuh rusak berat begini dan begitu, jangan dong. Syukuri aja, namanya juga pelayanan ya, kita harus tetap bersyukur lah dimanapun dan seperti apapun keadaannya. Amin, amin. Karena namanya pelayanan itu Bapak Ibu ya, namanya pelayanan itu jangan kita mencari tempat yang enak gitu, jangan tempat yang nyaman. Nah, itu nanti kita kalau sudah di zona aman, bukan Nasrani Bu, tapi Kristen, soalnya Nasrani adalah sekte sesat yang mentuhankan Bunda Maria. Salom. Oh, kalau masalah seperti itu Pak ya, kalau buat saya tetap mengatakan Nasrani, Pak Chandra. Karena kenapa? Kita tidak boleh menjadi orang yang fanatik dan kita tidak boleh menjadi orang yang saling menjatuhkan. Ya,
biarlah Tuhan Yesus yang menuntunnya Bapak Ibu ya, jangan terlalu fanatik ya. Karena yang saya layani itu pun bukan hanya orang Kristen saja ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya melayani bukan hanya orang Kristen saja, tapi saya melayani semua orang. Karena sedangkan Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan segala bangsa yang mau mengasihi orang tanpa membanding-bandingkan atau membeda-bedakan. Sama juga seperti ini Bapak Ibu. Dulu Tuhan Yesus menampakkan pada saya, Tuhan berikan mujizat pada saya. Tuhan Yesus sampai membuat saya 10 tahun dibolak-balik, akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Kenapa saya katakan Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk segala bangsa? Karena mengasihi, sehingga saya yang dulunya membenci, tidak mengenal, saya tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Akhirnya dengan kebaikan Tuhan, Tuhan membuktikan, ini loh saya, ini loh bahwa saya itu ada, ini loh saya bahwa itu saya ada hidup. Yang mungkin yang dikatakan Tuhan Yesus itu atau Nabi Isa Al-Masih itu adalah manusia, ternyata ini loh nyata gitu. Inilah saya minta kesembuhan, dikasih kesembuhan. Saya minta anak, dikasih anak. Saya minta hidup saya diberkati, puji Tuhan, haleluya. Ya, artinya di sini saudaraku dalam Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita jangan menjadi seorang yang fanatik, tapi kita menjadi orang yang mengasihi, ya, orang yang mengasihi. Pasti luar biasa, saudara. Amin. Jempolnya dong, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Karena kenapa? Saya ingin banyak orang yang bertobat, Bapak Ibu. Saya mempunyai tujuan dan misi dan pelayanan saya ini bukan untuk memperbanyak jemaat saya di tempat perintisan. Tidak. Sis Diana jangan ngomong bahasa roh. Iya. Nanti saya biasanya kalau pakai bahasa Madura, lalu di belakangnya artinya gitu, saudaraku. Blessing ya. Artinya kenapa? Saya mempunyai pelayanan. Salam juga semuanya. Saya ingin mempunyai pelayanan. Misi saya adalah tidak memperbanyak jemaat untuk tempat perintisan saya. Orang mengatakan, ibu ini pelayanan kemana-mana ya. Tapi di dalam perintisan saya itu hanya 6 kakak. Nah, saya katakan ya Bapak Ibu dalam Tuhan. Iya, puji Tuhan. Berikan saya doa ya pada dukungan tuh Bapak Santoso ya. Kenapa Bapak Ibu dalam Tuhan? Karena saya ingin banyak orang bertobat bukan hanya di kampung tempat pelayanan saya. Tetapi saya ingin banyak orang bertobat dimanapun orang itu berada. Dimanapun. Makanya daripada Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kemarin ada orang di Landak, padahal saya nggak kenal sama beliau. Beliau itu tahu dari saya itu dari kesaksian saya nih di Facebook. Lalu beliau minta telepon dengan saya, minta didoakan. Itu yang di video yang istrinya lumpuh hampir 2 tahun dalam nama Tuhan Yesus memulihkan. Puji Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena banyaknya orang-orang yang memang membutuhkan untuk dilayani. Bukan hanya di satu kampung tempat pelayanan saya, tetapi memang benar Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memohon dukungan ya, doa juga untuk pergumulan saya, untuk saya membangun sebuah gereja ya. Gereja itu saya berdoa karena untuk membangun itu tanpa saya membuat proposal, saudara. Karena saya yakin dan percaya ya. Karena saya yakin dan percaya ya, pasti saya akan bisa membangun gereja itu dengan dukungan semua saudara-saudaraku dalam Tuhan, baik yang Indonesia atau di luar negeri. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dalam Tuhan, Bapak Ibu dalam Tuhan, di kampung itu saya membutuhkan banyak dukungan. Karena kenapa? Kampung tempat perintisan saya, ya, kampung tempat perintisan saya awalnya sangat sulit untuk masuk ke kampung itu untuk pelayanan. Sempat nih saya pulang nyeker, sendal saya hilang. Terus kemarin beli pompa air juga dicuri, saudara. Karena untuk mandi nih, untuk saya dan anak-anak saya dan juga tim yang biasa saya bawa, itu hilang pompa airnya, saudara. Terus mobil dicoret, motor dikempesin bannya. Pokoknya luar biasa, saudara.
Terus pembangunan untuk tanah gereja diklaim, diminta sama keluarganya. Akhirnya dikasihlah motor, saudara. Dan ini saudara Tuhan, ya. Ini yang terakhir, saudaraku, kemarin mau 3 hari yang lalu mau minta surat rekomendasi membangun gereja, nggak dikasih, saudara, nggak dikasih. Alasannya menekan saya kalau bukan minimal 20 kakak tidak boleh dibangun gereja. Kalau mau membangun gereja, bangunlah sendiri, nggak apa-apa. Saya katakan pada jemaat saya lagi galau nih, saudara, ya. Saudara Tuhan, jemaat yang di kampung itu lagi galau. Lagi galaunya kenapa? Karena tidak mendapat surat rekomendasi. Makanya saya mengatakan kita ini berdoa, kita ini mengandalkan Tuhan Yesus. Iya, memang benar Bapak Jojo, iblis tidak senang untuk dibangun rumah doa, untuk dibangun rumah Tuhan di situ. Amin, itu iblis, Bu, benar. Tapi saya yakin dan percaya, ya, kita ini kalau bersatu, masa sih kita ini punya rumah satu-satu untuk kita membangun rumah Tuhan gotong royong, nggak bisa. Kan nggak masuk akal, bener nggak? Bener nggak sih? Kita nih semua punya rumah satu-satu, ya. Kita bisa punya rumah tinggal satu-satu yang enak, ada yang ber-AC, ada yang punya mobil banyak, bagus-bagus, ya, bertingkat, besar-besar rumahnya, bahkan bukan hanya punya satu rumah, 2, 3, punya rumah kontrakan atau punya persewaan ruko-ruko. Masa mau membangun rumah Tuhan? Mau bangun rumah Tuhan ini, saya katakan, nggak bisa kita gotong royong. Nggak usah memuji Tuhan kalau Anda tidak bisa membangun rumah Tuhan. Saya katakan seperti itu. Di saat saya khotbah pun saya katakan seperti itu. Jangan meminta diberkati Tuhan. Jangan minta keselamatan. Jika tidak bisa, Anda tidak bisa bergotong royong membangun rumah Tuhan. Benar. Memang benar Bapak Ibu. Saling dukung. Oh iya, sister ya, mohon maaf ya, request, saya pikir request itu kayaknya cowok gitu. Saya mohon maaf. Saya katakan begitu, sister. Ya. Saya katakan, seberapa besar rumahmu, seberapa banyak mobilmu, seberapa banyak rukomu, atau seberapa banyak rumah kontrakanmu, mari kita baca firman Tuhan. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan di Matius pasal yang keempat. Matius. Ayo Bapak Ibu, bacalah di Matius. Ya, di Matius pasal yang keempat. Saya ingin salam juga yang baru bergabung. Mari kita buka firman Tuhannya dong bareng-bareng. Enggak apa-apa sis Blessing, enggak masalah kok. Enggak masalah. Mau dianeh-anehin itu sudah enggak masalah. Yang aneh-aneh itu saya anggap bukan untuk membuat saya lemah dalam semangat, tetapi saya komentar, penghinaan dan lain sebagainya buat saya itu adalah sebuah motivasi, kekuatan lebih lagi agar saya lebih baik. Matius pasal yang keempat. Karena saya belajar ini, sister. Saya belajar juga. Bukan karena saya hamba Tuhan, saya merasa saya paling benar, saya paling pintar, tidak mau. Sampai saya mati pun, sampai nafas saya yang terakhir, saya tetap belajar, saudara. Ini Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut,
telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Di sini dikatakan saudara bahwa kita ini haruslah kita lebih lagi menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah kita ini semua sudah mengasihi Tuhan? Ya, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Ingat melihat akhir-akhir ini banyak di Indonesia, dari banjir, tanah longsor, gempa bumi. Benar nggak sih, sister, bro, yang ada di live nih semuanya? Ya kan? Indonesia akhir-akhir ini sangat dan sedang mengalami bencana-bencana besar. Disitulah Tuhan mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus adalah hakim di akhir zaman. Ya, memang betul. Saya di saat masih menganut agama Islam, ya, benar Sister Siti Maisaro, saat saya masih Islam dan saya masih dari kecil masih sekolah, saya diajari bahwa nanti kalau sudah kiamat, yang datang itu adalah Nabi Isa. Nah, waktu saya diajari, yaitu pendidikan agama Islam, dikatakan bahwa nanti yang akan datang itu di saat sudah kiamat nih, luluh lantak semuanya. Nah, itu Nabi Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih yang datang. Artinya bahwa inilah kemana semua yang lain, kenapa Nabi Isa yang datang. Artinya Nabi Isa itu bukan hanyalah sekedar nabi biasa. Ternyata di kekristenan di Alkitab dikatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih yang dikatakan oleh orang seberang adalah alaihi wasallam atau disingkat AS itu adalah Yesus Kristus, juru selamat dan juru selamat dan Tuhan Allah kita yang hidup. Ya, benar. Di Matius pasal yang keempat ayat ke-12 sampai 17. Itu tentang pertobatan. Ya, benar. Orang seberang mengatakan Nabi Isa Al-Masih alaihi wasallam atau disingkat AS, tetapi di Alkitab kita yang percaya bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Awalnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak paham nih, kenapa sih kok orang Kristen kok Tuhannya ada 3? Kok Tuhannya ada 3? Yang dikatakan Tritunggal. Ternyata di sini Tuhan kita luar biasa. Luar biasa, saudara. Kita dikasih penguatan oleh Roh Kudus. Dan kita dituntun sama Tuhan. Kenapa Nabi Isa itu dikatakan Tuhan, Allah Putra? Yesus datang ke dunia menampakkan sebagai manusia. Ya benar Ibu Siti Maisaro. Ya. Artinya begini. Kenapa kamu percaya kepada Yesus atau Isa Al-Masih adalah Tuhan? Sedangkan Nabi Isa itu adalah manusia. Saya katakan kepada orang yang mengatakan itu pada saya waktu itu. Anda atau kita ini semua sekolah di mana? Ya di sekolahan dong. Dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah sekalipun. Kita diajari oleh guru. Guru itu apa? Manusia. Manusia. Saya katakan kepada Anda. Kalau seumpamanya mengajari kita itu bukan manusia, hantu, kuntilanak,
pocong yang ngajarin kita bener mau belajar. Kun kita kun acara sekolah. Kan? Tetap mau belajar. Karena Allah Bapa merendahkan hatinya ingin mengajari anak-anaknya. Kenapa Yesus dikatakan Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Bapa. Yesus adalah guru. Yesus adalah gembala. Di Alkitab, saudara. Karena itulah Yesus ingin semuanya, anak-anak dikasihinya, semuanya itu bertobat. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan dong. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Karena itu saudaraku yang Tuhan, dari kemarin saya berdoa, saya bisa melayani dimanapun Tuhan pakai saya. Kecamatan Sekayam, bukan hanya di Kabupaten Sanggau, bukan hanya di Provinsi Kalimantan Barat, tetapi boleh Tuhan pakai dengan kesederhanaan saya ini dalam bertutur kata dan menyampaikan firman Tuhan tanpa dibuat-buat, dengan setulus hati saya bisa melayani Tuhan se-Indonesia ataupun ke luar negeri. Biarlah Tuhan yang pakai saya, karena semboyan saya sederhana, saudara. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Wes lah, mun engkau setiare apa can Tuhan, dan maabai engkau apa can Tuhan. Amin. Jadi serahkan Tuhan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan apabila kita ingin benar-benar bertobat. Yang pertama adalah kita ini harus menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Pertobatan. Yang pertama, kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, saudara. Karena kebanyakan di akhir-akhir ini orang merasa bahwa aku ini paling suci, aku ini paling benar, agamaku paling benar. Tetapi mau bilang mengkafir-kafirkan dengan gampang. Yang pertama, menghina-hina dengan gampang. Tidak menghargai apalagi perempuan. Dan tidak menghargai orang tua. Benar kan Bu Nene? Yang pertama, kita rendahkan hati dulu menghadap Tuhan. Kita sadari kita ini banyak dosa sama Tuhan. Ingat-ingat semua apa yang membuat Tuhan kita sakit hati, kecewa dengan kita. Kita ini harus bertekuk lutut, kita ini harus dengan kerendahan hati kita bertobat dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena pengakuan jujur adalah yang memerlukan pengampunan dosa. Karena kebanyakan orang kebanyakan orang itu nggak mau dianggap dirinya berdosa. Menganggap dirinya itu yang paling baik, yang terbaik, imannya is the best. Ya. Udah setiap hari Minggu klutak-klatuk pakai sepatu pergi ke gereja. Pulang ke gereja ngomongin orang. Pergi ke gereja ngasih persembahan, habis gitu uang paling kecil dilipat-lipat sampai lusuh-lusuh masukin ke kantong persembahan. Sekali pulang ke rumah, lalu ada tamu, dikasih ini dan itu, belanjanya banyak-banyak. Belum lagi yang bapak-bapak, ya mohon maaf ini saya cerita dengan keadaan yang sebenarnya yang sering saya lihat. Ya mohon maaf, bukan saya menyindir ini ya. Iya Bu Siti Maisaro ngegibah katanya, bahasa gaulnya ngegibah. Pulang dari gereja ini Bu, pulang gereja ketemu sama cewek cantik, udah lupa sama bini yang lagi sakit di rumah sampai nggak pergi sembahyang. Ya, ini Bu Siti ada kejadian seperti itu. Lalu kalau kasih kantong persembahan, kasih 2.000, udah gitu dilipat-lipat paling kecil, masih kantong persembahan. Sekali ketemu cewek, ngajak pergi ke warung, ngajak belanja ini dan itu. Akhirnya terjadilah terbuai oleh setan-setan yang terkutuk, saudara.
Blessing, iya saudaraku, saya nggak bisa nentukan jamnya sementara ya, karena kalau saya pelayanan misalnya saya nggak tahu jam berapa saya pulang saudara. Gitu ya pengalaman. Iya saya pernah Bapak. Gitu. Karena seperti itu saya katakan bagaimana orang itu dikatakan mau bertobat meskipun setiap hari Minggu pergi ke gereja. Sama Tuhan aja mau hitung-hitungan saudara. Aduh, kena deh. Kena deh. Salam, salam buat semuanya. Saya tidak mau menyindir, saya katakan, saya menceritakan dengan apa yang terjadi dan pernah saya lihat dengan mata saya. Tapi itu urusan dia dengan Tuhan. Karena yang namanya firman Tuhan sudah dikatakan tentang kesetiaan dengan keluarga. Tentang pertobatan kepada Tuhan. Ya. Ingat, orang yang bertobat dia harus benar-benar mengaku dosa pada Tuhan. Di grup ada yang mengatakan, Bu, saya dulu pernah meninggalkan Tuhan. Maaf ada yang inbox dengan saya kemarin. Bu, saya ini dulu orang Kristen, terus saya menikah dengan orang beda agama, dikatakan masuk ke seberang. Dari ke seberang gitu kan. Ternyata orang itu ikut istrinya. Setelah dia punya anak udah besar, hatinya itu disentil Tuhan gitu. Jadi dia ingat lagi sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang dia katakan, terus bagaimana ya Bu? Apakah saya diampuni? Bagaimana Bu? Saya ini belum ada roh keberanian untuk saya menceritakan kepada anak dan istri saya. Saya katakan saudaraku, Pak, saya ini dulu mengikut Tuhan Yesus sampai saya dicerai dengan suami saya. Saya tanya balik. Saya tanya balik nih. Apakah Bapak sudah mampu? Apakah sudah siap? Jika hal yang terburuk adalah terjadi perpisahan antara Bapak dengan Ibu. Karena Bapak ingin kembali kepada Tuhan Yesus yang memberikan Bapak kehidupan. Itu Bu, tolong bantu saya dalam doa. Saya bantu Bu dalam doa, tetapi Bapak juga harus bertindak. Ya benar Bapak Jojo, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga share kemana-mana, silahkan. Dan jangan lupa juga bantu doa, bantu dukungan ya, untuk pembangunan gereja yang ada di kampung. Sementara, oh ya ada yang bertanya ini tadi ya. Ya, ini Redwin dan Pak Jojo dan semuanya yang ada di live. Ada yang bertanya, Bu, saya ini sudah mengirim. Ada yang bertanya ini ya. Mungkin Bapak Ibunya lagi nonton. Bu, saya udah ngirim nih untuk pembangunan gereja. Kapan rencananya mau dibangun? Uang yang kemarin sementara masuk, sebagian saya alokasikan untuk membangun gereja tempat pelayanan saya yang di sini. Dan untuk yang di kampung, sementara penggalangan dana itu sampai bulan Mei. Ya, sampai bulan Mei, Bapak Ibu. Jadi, seumpama ada orang yang anak-anak Tuhan yang mempunyai berkat, ya, bisa perpuluhan dan bisa berkat yang lain, itu akan dialokasikan untuk pembangunan gereja di kampung, ya. Kalau untuk yang menunjang pelayanan, artinya menunjang pelayanan itu seperti ini Bapak Ibu. Misalnya nih, saya pelayanan keluar kota, ya kan, keluar kota. Jadi kalau Anda mempunyai hati untuk memberkati perjalanan atau keperluan selama pelayanan keluar kota dan lain sebagainya, ya, puji Tuhan hampir 6.000 itu bisa dikirim ke BRI. Tetapi untuk pembangunan gereja silakan dikirim ke Bank Mandiri Bapak Ibu, ya. Kenapa saya membuat dua rekening? Karena itu dengan tujuan yang berbeda. Saya tidak mau
mengambil berkat yang misal untuk gereja, untuk pembangunan gereja nih Bapak Ibu, saya pakai untuk saya pelayanan gitu ya. Makanya saya bedakan Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf, saya kasihkan penjelasan karena saya tidak ingin ada dusta di antara kita. Karena saya ingin melayani Tuhan dengan jujur. Amin. Saya ingin melayani Tuhan ini dengan cara yang jujur. Karena kalau kita jujur, kita apa adanya, maka Tuhan pasti menyertai pelayanan kita ini. Karena saya tidak mau mengambil uang untuk gereja. Contohnya orang mengirim untuk membangun gereja, lalu terpakailah untuk perjalanan pelayanan. Saya tidak mau. Dari Jakarta ke Kalimantan berapa jam ya mau ke sana mancing? Astaga, mau pakai kapal nggak? Saya pernah dari Semarang ke Kalimantan ke Pontianak 3 hari, 3 hari 2 malam pakai kapal laut. Tapi kalau pakai pesawat 1,5 jam. Kalau berenang saya nggak tahu saya Pak, bapak-bapak ya, saya nggak tahu kalau berenang dari Jakarta ke Pontianak berapa jam dan berapa hari. Ya harus jujur, upah dosa adalah maut, benar Bapak Ibu. Saya pernah, oh ya ini benar ya, upah dosa adalah maut. Benar Bapak Ultra, saya pernah kejadian saudara-saudara, ini kesaksian ya, saya nggak ngarang-ngarang. Dan ini kejadiannya setelah saya sudah dibaptis. Kejadian yang setelah saya dibaptis saudara, begitu banyak yang mungkin nggak bisa saya harus ceritakan satu kali malam ini, nggak bisa. Jadi pernah kejadiannya upah dosa adalah maut. Puji Tuhan karena saya orangnya jujur ya, saya orangnya jujur. Waktu saya udah dibaptis, saya pernah kejadian saudara. Saya itu kan jualan jamu Madura nih, jualan jamu Madura. Oh maaf Bu, saya baru subscribe. Oh nggak masalah, di share sekarang juga nggak apa-apa ya. Jadi di situ aku senang lihat pelayanan di pelosok Budiana, sederhana sekali. Ini contoh pelayanan yang kulihat, puji Tuhan. Terima kasih Matos Kelangkong. Jadi di saat saya pulang, karena kita Bapak Ibu sentuhan, nggak mungkin dong kita hidup di Kalimantan ini tidak kerja. Bener nggak sih? Bapak Ibu, apalagi saya pelayanan kan mandiri nih, ya. Apalagi saya pelayanan mandiri, otomatis saya menghidupi diri saya sendiri, anak-anak, demikian juga dengan yang lain gitu kan, keperluan yang lain ya. Iya Bapak Ultra, fokus Bu. Jadi Bapak Ultra, kan ada yang mengatakan, Ibu ini gimana pelayanan kok sambil bekerja? Saya katakan saya ini pelayanan mandiri, kan begitu Pak Ultra. Jadi saya juga harus bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi anak saya, demikian juga suami saya dan keluarga saya gitu kan. Mungkin dong kita jadi anak Tuhan meminta-minta, saya nggak mau. Jadi saya tetap bekerja. Dan kebetulan dulu itu saya ngantarkan jamu Madura nih pergi ke Sanggau. Kejadiannya saudara, di saat saya pulang itu malam sekitar jam 7 saya itu kecelakaan saudara. Maklumlah jalannya dari Kabupaten Sanggau nih. Nah, Kabupaten Sanggau dulunya tahun 2016 ya. 2016 kejadiannya saudara. Jalannya berliku-liku kayak kehidupan gitu kan. Belum lagi lubang-lubang kayak cobaan dan ujian gitu kan. Tahu-tahu saya masuk ke lubang itu udah saya itu banter kan. Udah gitu banter. Ternyata saya itu mental, masuk ke lubang lalu mental. Berguling-guling nih ceritanya. Berguling-guling, puji Tuhan. Jadi guling-guling. Akhirnya saya nggak bisa apa-apa dan saya nggak sadarkan diri saudara. Saya nggak sadarkan diri. Waktu saya nggak sadarkan diri itu, saya sepertinya nyata. Waktu itu keadaan saya sepertinya nyata. Saya melihat papa mama saya yang sudah nggak ada, saudara. Saya lihat papa mama saya yang nggak ada. Saya bilang, Mama, Papa aku mau ikut. Pulang, pergi katanya. Jadi saya ngerasa saya tuh nangis, saudara. Saya nangis karena saya itu disuruh pergi sama orang tua saya. Sedangkan saya mau ikut nih. Nah, kejadiannya seperti mimpi tapi itu nyata. Itu nyata. Saya suruh pergi, kamu pergi. Kok saya ngelihat saudara,
seperti bioskop nih, seperti bioskop. Saya melihat dosa-dosa saya yang saya lakukan, saudara. Contohnya, di saat saya bertengkar dengan mantan suami, waktu itu saya pernah sebelum saya itu bertobat, saudara, dulu saya sering pergi ke Surabaya, ya. Kadang saya pergi ke diskotik, terus saya banyak kawan-kawan, kadang saya ngebosi gitu lah ya. Hidup saya itu udah pokoknya hidup saya yang penting cari duit aja yang banyak waktu itu. Akhirnya saudaraku, saya pergi ke, jadi saya ingat semua apa-apa yang saya lakukan, terus saya yang maki-maki orang, terus yang saya menghina-hina orang, jadi ingat semuanya, kayaknya sebuah bioskop gitu, seperti diingatkan kembali sama Tuhan apa-apa yang saya sudah lakukan, saudara. Di situ sampai tuh saya nangis. Yang saya rasakan nangis saya itu, air mata saya tuh panas banget, kayak air mendidih yang mengalir, saudara. Jadi seperti air yang mengalir. Singkat cerita saudaraku, saya ini ngerasa menangis kepanasan, saya ngerasa di mata saya ini air mendidih gitu, yang mengalir air mendidih. Karena saya mengingat dosa-dosa saya, saudara. Ya. Saya mengingat dosa-dosa saya. Akhirnya saudara Tuhan, saya bilang, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, saya katakan. Waktu saya buka mata, saudara, yang saya lihat, nggak apa-apa Bu Neneng, nggak apa-apa. Sabar aja. Yang saya lihat itu, saudara, saya buka mata, saya nengok ke sebelah kiri, ada mobil, saudara. Kejadian tempat saya jatuh itu pas di tikungan dan gelap. Nggak ada lampu. Dan motor saya itu ada di pinggir sebelah sana, dan tubuh saya itu terlentang. Jadi dan jalan dari itu daerah mau Kembayan, saudara, jalan Semadu. Kalau mobil mau ke kanan itu masuk parit. Kalau mobil itu yang lewat itu masuk ke lewat kiri, otomatis masuk ke jurang, saudara. Saya katakan seperti ini. Saya ini baru dibaptis Tuhan. Tapi kenapa hidup saya ini seperti ini? Mau menggerakkan aja nggak bisa. Saya mau bangkit nggak bisa, saudara, ceritanya. Biarkan aja Pak Ultra, nggak apa-apa. Itu mungkin biasa anggap aja netizen. Jadi ceritanya, setelah itu saya bilang begini, Tuhan, jika memang saya mati dilindas sama mobil ini, Tuhan, saya siap. Tetapi tolong jangan bikin saya sakit. Yang saya bilang, jangan bikin saya sakit. Karena kenapa? Saya nggak mau setelah saya misalnya kejadiannya saya dilindas mobil itu, karena untuk menghindar saya rasa itu nggak mungkin, mustahil gitu, karena itu udah dibelokan tajam dan itu ada lubang dalam besar. Jadi kalau mobil itu melewati tubuh saya, pastinya dia harus melindas saya gitu, karena sebelah kiri itu jurang, sebelah kanan itu selokan gitu. Jadi setelah itu, saudaraku, si mobil ini saya pejam mata, saya bilang, Tuhan, saya siap kalau namanya Tuhan panggil. Yang penting saya kalau hidup jangan sampai kasih sakit. Kalau misalnya saya mau minta keajaiban, Tuhan tolong bantu saya, kasih keajaiban buat saya untuk saya selamat. Itu aja yang saya doakan. Puji Tuhan, saudara, yang saya rasakan ada pejam mata nih. Saya pejam mata waktu itu karena mau lari, mau kabur, kaki saya, tangan saya sepertinya lemah lunglai seperti itu, nggak ada bertenaga. Jadi setelah itu saya berdoa dalam nama Yesus, karena saya baru dibaptis, saudara. Tetapi saya kecelakaan gitu. Dalam nama Yesus. Ternyata saya ngerasakan itu angin itu dingin. Rasanya kayak dingin, ada sesuatu yang sudah melewati saya gitu. Saudara Tuhan, yang saya lihat adalah ban mobil itu di sebelah saya, saudara. Ban mobil itu di sebelah saya. Secara akal, kok bisa sih saya ini nggak hancur? Kok bisa sih saya ini nggak mati gitu? Kita luar biasanya Tuhan. Ternyata Tuhan memang pengen saya ini masih dikasih hidup. Jangan kamu cepat mati ya, karena kamu harus melayani saya. Haleluya Tuhan, haleluya, terima kasih. Terlebih lagi PR saya ini di sini, saudaraku, lumayan banyak.
Kalau yang pastinya orang Kalimantan udah tahu ya. Ya. Yesus tidak akan tinggal diam, Ibu Diana. Kita adalah anak-anaknya. Amin. Iya, sudah pasti Pak Ultra, udah pasti. Karena setelah saya ini subscribe-nya udah banyak nih kan. Udah lebih dari 1.000 kan. Jadi netizen, anggap aja netizen ya kan. Anggap aja netizen yang mau menghancurkan iman. Ini aja ada yang WA ini Pak Ultra. Katanya kalau saya mau kembali ke Islam, saya akan dikasih usaha. Wow, usaha. Minta usaha. Enggak lah. Usaha saya ini bukan di sini. Usaha saya itu di sono, di kerajaan Allah. Amin. Kita ini anak Tuhan dikasih usaha di dunia untuk kita membuat rumah di sorga. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Karena saya tidak ingin perkaya diri di dunia, tetapi seumpamanya saya pun diberkati Tuhan, saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Karena begini, suka-sukamu Tuhan. Odi nikah Pak, Ibu, benih kuncuma odi neng dunya. Tapi saya paling penting Arya, odi neng akhirat. Hidup itu bukan hanya di dunia. Jangan memperkaya diri di dunia. Tetapi mari kita bangun rumah kita ini di sorga. Karena di kerajaan Allah itu banyak tempat. Dikira iman gampang dibeli. Iya Pak. Benar Pak Jojo. Karena kemarin ada orang yang mengatakan kamu itu masuk ke Kristen karena kamu itu dapat setiap bulan sekardus mie. Astaga, rendah banget. Katanya orang Kristen itu cuma makannya mie doang. Padahal berkat Tuhan itu lebih dari sekardus mie. Haleluya. Haleluya, benar nggak? Kita anak Tuhan berkatnya lebih dari sekotak mie. Lebih dari sekardus mie loh. Apalagi saya rasakan sekarang, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelum saya menutup live malam hari ini, saya ingin mengajak semua saudara-saudaraku dalam Tuhan untuk berdoa pelayanan yang akan dilakukan besok pagi. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai penyertaan Tuhan Yesus kepada kita semua, baik semua saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan yang ikut di live ataupun yang akan menonton. Tuhan berkati, Tuhan sertai dimanapun berada. Demikian juga pelayanan hamba-Mu yang besok lakukan untuk menginjili satu jiwa. Karena buat hamba-Mu satu jiwa itu sangatlah penting. Mari kita berdoa. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa. Di malam hari ini, malam yang luar biasa bagi kami semua. Kami boleh bersama-sama berdoa Tuhan. Hamba-Mu yang di sini dan semua saudara-saudara hamba yang berada dimanapun Tuhan. Boleh menerima berkat-Mu ini ya Bapa. Boleh menerima kesaksian yang luar biasa yang telah hamba sampaikan Tuhan. Pakailah hamba-Mu dan pakailah semua anak-anak-Mu dimanapun berada Bapa. Hamba yakin dan percaya Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu yang percaya Engkau berikan kuasa. Kuasa yang luar biasa daripada Engkau Bapa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk orang-orang yang sudah memberkati hamba-Mu beberapa hari ini Tuhan. Untuk memberkati pelayanan, demikian juga yang sudah memberkati untuk penggalangan dana pembangunan gereja Bapa di kampung. Tuhan Yesus, Engkau berkati, Kau sertai Tuhan. Engkau berikan
kelimpahan, Kau berikan kemudahan dalam setiap urusan. Demikian juga Bapa, hamba berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa kiranya Tuhan channel hamba-Mu boleh menjadikan berkat untuk orang banyak Tuhan. Bukan hanya saudara seiman Bapa, tetapi hamba-Mu berdoa untuk semua kalangan bangsa Tuhan. Mau yang berpunya keyakinan apapun Tuhan, ataupun bahkan yang tidak percaya kepada Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa dan semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Demikian ya Bapa, hamba berdoa untuk pelayan hamba-Mu besok. Kau berkati, Kau lindungi, Kau sertai, Engkau tutup bungkus motor hamba-Mu yang hamba pakai Tuhan, hingga boleh berangkat dan pulang dalam keadaan selamat. Tuhan Yesus, Kau berkati ibu yang hamba injili Tuhan besok. Engkau jamah Tuhan hatinya, Engkau berikan keselamatan buat beliau Tuhan. Berikan kasih karunia Engkau yang luar biasa pada ibu Tuhan, sehingga boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menutup live ini dengan ucap syukur kami. Haleluya. Amin. Amin, amin. Berdoa yang sederhana, menginjili yang sederhana, rendah hati, saling memaafkan dan mengampuni, ya. Tuhan tidak pakai orang pandai, Tuhan tidak pakai orang cantik ataupun laki-laki ganteng, tapi Tuhan Yesus pakai anak-anaknya yang tulus dari hati. Amin. Amin. Oke, salam Tuhan, salam situng dere dalam Kristus Yesus, salam satu darah di dalam Tuhan Yesus, ya. Dan saya berdoa dengan kerendahan hati saya apabila anak-anak Tuhan dimanapun yang berada, ya, ingin berkati pelayanan, silahkan kirim ke BRI. Dan apabila ingin berkati penggalangan dana untuk membangun gereja, pelayanan hamba-Mu ini di kampung, silahkan dikirim ke Bank Mandiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin.